Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mumpung masih bulan puasa, saya teringat suatu kisah waktu saya diajak sama kawan buka puasa bersama. Ini musim buka puasa bersama, walaupun udah makin akhir bulan puasa ini, tinggal 2-3 hari lagi, tapi masih ada aja yang buka puasa bersama. Ya bagus, buka puasa bersama itu sesama kita masyarakat untuk mengundang fakir miskin di sekitar kita yang mereka belum tentu bisa makan dengan enak sehari-hari, belum tentu kita undang. Jangan yang kaya-kaya aja diundang, mereka mau udah kenyang setiap hari juga. Jadi suatu hari saya diajak sama kawan, nanti kita buka puasa sore. Iya Tengku, kata saya, sudah waktunya buka puasa. Saya diajak buka puasa ke suatu rumah, yang rumah itu rumah panggung. Rumahnya kecil, jadi semua orang udah berkumpul di situ dan bersiap-siap masuk, dan udah diperintahkan ayo kita masuk. Sebelum buka puasa, mereka ntar masuk, saya juga tahlilan dulu. Karena buka puasa ini sekalian dengan apa ya istilahnya, mendoakan bapaknya yang baru meninggal, itu didoakan. Lalu setelah itu masyarakat diajak buka puasa bersama. Cuma di dalam rumah itu, rumahnya kecil dari panggung. Saya masuk juga dan orang penuh itu sampai keluar-luar ke tangga-tangga. Karena rumahnya panggung pakai tangga. Lalu baca alat tahlil sebagaimana biasa begitu kan, yang dibacakan oleh ustadz. Lalu setelah agak lama selesai alat tahlil, itu semakin dekat ke beduk maghrib. Ke maghrib itu makin dekat. Saya rasa bukan saya aja, orang lain juga berpikir ini bagaimana orang sebanyak ini, rumah kecil naruh makanan di mana. Sampai waktu azan maghrib belum ada satupun makanan yang taruh di situ. Jadi masih ada tahlilan tuh masih berjalan, mendekat akhir-akhir lagi baca doa. Dan ketika azan maghrib doa belum selesai. Beberapa menit kemudian selesailah doa dan walhamdulillahirobbil alamin. Lalu membaca selawat. Setelah membaca selawat kan saya lihat ini kok nggak ada apa-apa. Kawan saya yang ngajak mungkin nggak enak sama saya. Dia bilang begini, nanti setelah acara ini kita minum air putih, lalu nanti buka di rumah saya, katanya. Iya, saya sih nurut aja, namanya orang diajak. Diajak aja udah alhamdulillah kan. Apalagi dikasih makan 2 kali alhamdulillah. Jadi selesai itu, memang ada tadi sebelumnya waktu tahlil itu kedengar suara blenting 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 piring gitu kan dengan gelas, biasalah orang menyiapkan makanan. Lalu kok udah waktu buka puasa, udah azan, udah lewat beberapa menit kok belum ada apa-apa ditaruh di depan kita mau makan buka puasa. Dan bagaimana ramai banget orang ini, rumahnya kecil, itu orang duduk aja bertumpuk sampai di tengah itu. Kan biasanya orang kalau tahlilan melingkar di rumah, dan sampai saking gak muatnya rumah itu terpaksa di tengah orang-orang. Ini mau naruh makanan di mana? Kemudian nggak berapa menit kemudian yang punya rumah bilang, ayo dipersilakan makanan. Saya nengok ke kawan, mana makanannya? Habis itu dibuka lah apa itu gorden yang masuk ke dalam sebuah kamar. Ternyata di belakang rumah itu ada ruangan lagi, luas ruangannya. Dan makanan udah diatur dengan sangat rapi dan banyak jenis-jenisnya. Saya tengok, astagfirullahaladzim kata saya kan. Astagfirullahaladzim kata saya. Habis itu saya bilang lagi, alhamdulillah. Kawan saya jenggol saya kan, udah bilang astagfirullahaladzim. Kagum itu dengan rumahnya yang luas di belakangnya itu, dan juga makanannya banyak sekali. Itu rasanya kalau semua orang makan saling 2-3 piring, rasanya tuh makanan masih banyak. Itu macem-macem itu makanan ada di situ. Itu saya perhatikan kan orang ini luar biasa ya. Hidupnya ini dia tampakin sama kita yang sangat-sangat sederhana, tapi begitu kita masuk ke dalamnya ada suatu ruangan yang rupanya rumah. Itu luar biasa, itu makanan banyak sekali. Nah itulah saya berpikir kan, di antara kita kebanyakan sebaliknya, yang ditampakkan yang enak-enak dulu, begitu dalamnya keropos, istilahnya fundamentalnya hancur, teknikalnya doang yang kelihatan enak. Itu kebanyakan begitu di antara kita tuh, asik aja gitu kan, apa namanya, menampakkan yang enak-enak sampai padahal di dalamnya ropos. Pernah satu kawan bilang sama saya begini, kawan datang ke masjid sehari-hari, orangnya udah nggak ada sekarang, dia bilang kayak gini, Pak, nggak usah orang tahu kerjaan kita apa, yang penting orang kelihatannya kita hari-hari di masjid, kata dia kan, nggak usah tahu orang kerjaan kita apa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Inilah kisah saya, kalau teringat itu beberapa tahun lalu begitu kan, jauh sebelum zaman corona. Saya teringat itu. Sekarang udah lama nggak ketemu kawan, walaupun nggak terlalu jauh karena saya jarang ke tempat dia dan dia pun sibuk di pesantren. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini, kisah lama
emak saya ketika diajak buka puasa bersama. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.